Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 37 kalau perlu, aku lepas semua. Setelah makan malam itu, semuanya berubah. Nathan tetap datang, tetap menjemput, tetap tersenyum. Namun ada lelah baru. Di matanya, ponselnya lebih sering berdering. Ia sering mematikan layar saat bersama Zahra. Kadang membalas singkat, kadang mengabaikan. Zahra tahu, itu pasti dari rumah. Pagi itu, Nathan menjemput seperti biasa. Namun kali ini tanpa kopi, tanpa candaan. Hanya diam. Mobil melaju membelah jalan kota. Zahra menoleh pelan. Kamu habis berantem lagi. Nathan tersenyum tipis. Kelihatannya, kamu lupa pura-pura baik-baik aja. Nathan tertawa kecil. Tawa lelah. Papa marah besar. Zahra menunduk. Karena aku. Nathan langsung menoleh. Jangan mulai nyalahin diri sendiri. Tapi memang karena aku. Nathan menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia mematikan mesin. Lalu menatap Zahra serius. Dengerin aku. Papa marah bukan karena kamu. Papa marah karena aku gak nurut. Dan itu beda. Zahra diam. Nathan melanjutkan. Kalau namanya kamu masalah. Ia tersenyum kecil. Aku gak mungkin masih di sini. Jantung Zahra bergetar pelan. Tapi aku gak mau bikin kamu kehilangan keluarga. Nathan menatap lurus ke depan. Sunyi beberapa detik. Lalu ia bicara pelan. Kalau harus pilih. Zahra langsung panik. Jangan jawab. Nathan menoleh. Aku serius. Jangan pernah bikin aku jadi alasan kamu jauh dari keluarga. Nathan menghela napas. Kamu tahu yang paling capek dari hidupku apa? Zahra menggelang. Semua orang selalu milihin jalan buat aku. Kuliah di mana? Kerja di mana? Berteman dengan siapa? Menikah dengan siapa? Nathan menatapnya dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku pengen milih sendiri. Mata Zahra mulai basah. Nathan, kalau perlu. Ia menggenggam tangan Zahra. Aku lepas semua. Zahra langsung menarik tangannya. Jangan ngomong gitu. Nathan terdiam. Aku bukan sesuatu yang sebanding sama keluarga kamu. Siapa bilang aku nimbang kamu pakai timbangan? Suara Nathan meninggi pertama kali. Lalu langsung melunak. Aku bukan lagi ngomong soal memilih orang. Aku ngomong soal memilih hidup. Sunyi. Angin dari jendela sedikit masuk. Zahra menunduk. Aku takut nanti kamu nyesal. Nathan tersenyum tipis. Aku lebih takut nyesal karena nurut semua orang. Kalimat itu menembusnya. Hari itu Nathan tidak mengantar ke kampus. Ia membawa Zahra ke bukit kecil. Di pinggir kota. Tempat sederhana. Dengan pemandangan gedung-gedung jauh. Mereka duduk di kap mobil. Diam cukup lama. Nathan menyerahkan kalang soda dingin. Aku sering ke sini kalau penat. Sendiri? Dulu. Zahra menatapnya. Sekarang? Nathan menoleh. Sekarang sama orang yang bikin penatnya hilang. Zahra memukul lengannya pelan. Nathan tertawa. Lalu hening kembali. Kamu beneran bakal lawan semua orang? Nathan memandang langit. Gak. Zahra lega sedikit. Nathan menoleh. Aku cuma bakal pertahanin yang benar. Dan menurut kamu aku benar? Nathan tersenyum kecil. Menurut aku. Ia merapikan rambut Zahra yang tertiup angin. Kamu rumah. Air mata Zahra jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya. Ada seseorang yang menganggapnya tempat pulang. Ia menyandarkan kepala di bahu Nathan. Jangan lepas semua karena aku. Nathan menyandarkan kepala ke kepalanya. Oke. Zahra menghela napas lega. Nathan tersenyum nakal. Aku lepasnya sedikit-sedikit aja. Nathan. Tawa mereka pecah bersama angin sore. Namun jauh di tempat lain. Di ruang kerja besar bercahaya redup. Papa Nathan menatap sebuah foto Zahra. Dan berkata dingin, pisahkan mereka. Setiap cerita punya waktunya. Dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.